ini akan membahas peran lembaga kerjasama ekonomi internasional dalam kemajuan perekonomian suatu negara. Dengan adanya lembaga kerjasama ekonomi internasional, tentu dapat saling menguntungkan. Terlebih sekarang ini, pertukaran informasi, perdagangan, dan teknologi semakin meningkat. Kerjasama antar negara ini mampu mendongkrak kondisi ekonomi dan aspek lainnya dalam suatu negara, sehingga kesejahteraan negara lebih baik lagi. Ada banyak contoh lembaga kerjasama ekonomi internasional. Beberapa di antaranya ialah ASEAN, APEC, OKI, dan OPEC. Nah, dalam video kali ini, kita akan menganalisis apa saja sih peran dari keempat lembaga tersebut terhadap kemajuan perekonomian suatu negara. Berikut pembahasannya. ASEAN ASEAN, Association of South Asian Nations, atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara. ASEAN dibentuk tanggal 8 Agustus 1967 oleh 5 negara pendiri, termasuk Indonesia. Negara-negara anggota ASEAN antara lain adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi merupakan satu dari tujuan dibentuknya ASEAN. Kondisi geografis negara-negara anggotanya turut mempengaruhi kondisi ekonomi di masing-masing negara. Tujuan dari berdirinya ASEAN adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional di kawasan Asia Tenggara, bekerja sama untuk mendirikan industri dan memperluas perdagangan internasional, meningkatkan kerjasama untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, teknik, ilmiah, dan administrasi negara, memelihara kerjasama dengan organisasi regional dan organisasi internasional. Hasil kerjasama negara-negara ASEAN antara lain ialah berdirinya Universitas ASEAN di Pematang Siantar, Sumatera Utara, terbentuknya ZOFAN atau Zona Bebas dan Netral, berdirinya tempat promosi ASEAN untuk pedagang, investasi, dan pariwisata di Tokyo, berdirinya pabrik-pabrik seperti pabrik pupuk urea amoniak, abu soda, tembaga, dan vaksin hepatitis B. Nah, kerjasama ASEAN dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Pertama, memperbesar peluang lapangan kerja. Dengan ASEAN, peluang bekerja di negara lainnya yang tergabung akan terbuka, sehingga lapangan pekerjaan menjadi lebih luas. Kedua, meningkatkan devisa negara. Kerjasama antar negara ASEAN akan melibatkan banyak aspek, dari mulai kegiatan ekspor-impor hingga perekrutan tenaga kerja antar negara, dan nantinya meningkatkan devisa negara. Ketiga, memperluas pasar hasil produksi. Dengan ASEAN, peluang mengekspor barang dan jasa akan terbuka lebar, karena jangkauan pasar lebih luas hingga ke negara lain. Keempat, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi di dalam negeri bisa kita dapatkan dari luar negeri dengan melakukan kegiatan ekspor-impor. Dan dengan ini, pemenuhan kebutuhan masyarakat akan terjamin dan tetap stabil. Yang kelima, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam. SDA yang melimpah di setiap negara dapat saling menutupi kebutuhan antar negara yang tergabung dalam ASEAN. APEC Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC merupakan gabungan negara-negara Asia Pasifik Selatan atau negara sedang berkembang dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan keadaan ekonomi negara anggotanya. Lalu ada juga peranan APEC dalam kemajuan perekonomian Indonesia. Yang pertama, peran APEC bagi Indonesia, sarana untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang saling menguntungkan dengan negara atau ekonomi mitra strategis Indonesia di kawasan. Yang kedua, sarana untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Indonesia. Lalu sarana untuk memastikan bahwa pasar Asia Pasifik tetap terbuka bagi produk ekspor unggulan Indonesia. Yang terakhir, sarana peningkatan investasi. Dan ada pula peran yang kedua, yaitu peran APEC bagi kawasan, yaitu turut menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di kawasan melalui pertukaran informasi kebijakan, lalu menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan perdagangan kawasan,
Kemudian Sarah pembahasan isu-isu terkait perdagangan dan investasi maupun isu-isu yang kerap menjadi ancaman perekonomian, mendorong paradigma pertumbuhan yang berkualitas melalui 5 growth strategy, yang terakhir yaitu mempermudah dan memfasilitasi dunia usaha. Oki. Memperkuat kerjasama ekonomi dunia Islam merupakan agenda global yang sangat strategis. Keberadaan OKI atau Organisasi Kerjasama Islam sebagai payung 57 negara Islam harus dapat dioptimalkan bagi kesejahteraan umat secara global. Peran lembaga OKI dalam kemajuan perekonomian suatu negara antara lain 1. Memperkuat kerjasama perdagangan. Saat ini, volume ekspor Indonesia ke negara-negara anggota OKI mencapai angka 12% dari total ekspor nasional. 2. Kerjasama investasi dan keuangan syariah. 3. Kerjasama zakat dan wakaf. Dengan potensi zakat OKI yang mencapai angka 600 miliar US dollar per tahun atau 7.000 triliun rupiah, maka zakat dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk memerangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. 4. Kerjasama pendidikan dan sumber daya manusia sebagai tulang punggung perekonomian OKI ke depan. OPEC. OPEC merupakan singkatan dari Organization of the Petroleum Exporting Countries, yaitu organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi. Selama bergabung dengan OPEC, Indonesia mendapat banyak pengaruh positif, yaitu Indonesia mendapat kepastian impor minyak dari negara produsen besar seperti Arab Saudi. Indonesia banyak belajar tentang pengelolaan industri minyak secara modern, menguatkan posisi Indonesia dalam proses negosiasi dengan negara-negara lain. Tujuan utama OPEC adalah untuk mengembalikan penguasaan sumber daya alam minyak ke dalam kedaulatan pemiliknya, yang umumnya negara berkembang. Sedangkan tujuan OPEC secara ekonomi adalah untuk mempertahankan harga minyak dan menentukan harga sehingga menguntungkan negara-negara produsen. Nah, itulah penjelasan dari peran keempat lembaga kerjasama ekonomi internasional dalam kemajuan perekonomian suatu negara. Terima kasih. Semoga dapat bermanfaat ya.